Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Pembahasan selanjutnya yang akan saya bahas itu mengenai SPT-KdV atau sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kalau sebelum itu kan pertidaksamaan itu terdiri dari pertidaksamaan linear dan kuadrat. Nah, untuk pembahasan yang sekarang, pertidaksamaan itu terdiri dari kuadrat dua-duanya. Jadi kedua pertidaksamaan itu merupakan pertidaksamaan kuadrat. Oke, jadi nanti dalam satu bidang kartesius itu terdapat dua grafik kuadrat nih, yang bentuknya melengkung, bisa melengkung ke atas atau bisa melengkung ke bawah, tergantung nanti bentuk pertidaksamaan itu seperti apa. Oke, caranya itu sama kayak pertidaksamaan yang campuran, cuman bedanya nanti untuk grafik yang kedua itu merupakan grafik kuadrat juga. Jadi nanti kalian lihat dulu A-nya itu positif atau negatif. Kalau positif berarti nanti bentuk grafiknya terbuka ke atas atau berbentuk seperti U. Nah, kemudian kalau jika A-nya itu negatif atau kurang dari 0, maka nanti bentuk grafiknya akan terbuka ke bawah seperti bentuk N. Kemudian setelah itu kalian menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, kemudian tentukan titik puncak. Nah, nanti selanjutnya kalian gambar grafik yang kedua. Untuk gambar grafik yang kedua caranya sama kayak yang pertama. Kalian lihat A-nya, tentukan titik potong dan tentukan titik puncak, karena kan grafik yang kedua itu merupakan grafik kuadrat juga, ada titik puncaknya. Kemudian setelah itu kalian menentukan titik potong antara kedua grafik dan kalian gambar kedua grafik dalam bidang kartesius. Kemudian kalian bisa menentukan DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian, dengan melihat daerah yang mendapatkan dua kali arsiran bersama-sama. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Gambarlah kedua pertidaksamaan berikut dalam satu sistem koordinat kartesius. Kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP. Oke, pertidaksamaan yang pertama yaitu Y lebih besar dari X kuadrat min 2. Kemudian pertidaksamaan yang kedua ialah Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min 3X ditambah 4. Oke, pertidaksamaan yang pertama bentuknya kuadrat dan yang kedua juga bentuknya kuadrat, karena masing-masing X-nya itu ada yang berpangkat 2. Jadi merupakan pertidaksamaan kuadrat. Oke, langkah pertama kita fokus dulu ke pertidaksamaan yang pertama ya, yang atas nih. Yang Y lebih besar dari X kuadrat min 2. Oke, kita tentukan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya dengan mengingat bentuk umum pertidaksamaan kuadrat. Oke, bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi nilai A-nya itu ialah angka yang di depan X kuadrat. Nah, di sini kan soalnya ya. Nah, di depan X kuadrat itu nggak ada angka, berarti sama aja A-nya itu 1. Kemudian nilai B. Nah, B itu merupakan angka yang di depan variabel X. Nah, sedangkan di sini di soalnya itu tidak ada variabel X. Berarti B-nya 0. Kemudian nilai C. C-nya itu merupakan konstanta ya, yang angkanya aja. Yang di samping itu tidak ada variabel. Berarti di sini yang angkanya aja ialah min 2. Berarti C-nya min 2. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa melihat nanti grafiknya itu akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, di sini A-nya itu positif. Oke, karena A-nya itu positif, maka grafik akan terbuka ke atas atau seperti bentuk U ya. Kita lihat lagi yang tadi ini. Kalau A-nya positif, maka grafik akan terbuka ke atas atau seperti bentuk U nih. Seperti ini nih nanti kalau A-nya positif, bentuk U. Oke, selanjutnya kita tentukan titik potong. Yang pertama kita misalkan jika X-nya 0. Oke, berarti kita tulis di sini saat X-nya 0, kita tulis rumus umumnya tadi. Kita ganti tanda pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan aja ya, untuk memudahkan melihat. Berarti
berarti Y sama dengan, ganti variabel X-nya dengan angka 0. Berarti 0 dikurang 2. Berarti Y sama dengan min 2. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya min 2. Nah, di bawahnya kita tulis koordinat X, Y. Berarti 0, min 2. Nah, sekarang gantian. Kita anggap Y-nya yang 0. Kita tulis di sini. Kita cari nilai X-nya dengan mengganti variabel Y dengan angka 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2. Berarti X kuadrat, min 2 nya pindah ruas jadi positif. Berarti X kuadrat sama dengan 2. Atau X sama dengan plus minus akar 2. Ya, jadi bisa positif akar 2, bisa negatif akar 2. Berarti kita tulis di sini minus akar 2, dan bisa juga positif akar 2. Oke. Kita tulis koordinatnya X, Y. Berarti min akar 2, 0, dan selanjutnya akar 2,0. Oke, jadi ada 2 titik potong, ada 3 ya, ada 3 titik potong. Nah, selanjutnya kita tentukan titik puncak nih dengan menggunakan rumus umumnya. Untuk X, mencari titik puncak pada sumbu X, rumusnya min B per 2A, dan untuk mencari titik puncak pada sumbu Y itu rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, dari rumus ini tinggal kita ganti aja setiap variabel A, B, C nya itu dengan nilainya. Oke, kita lihat lagi yang tadi nih, kalian ingat ya, A nya itu nilainya 1, B nya 0, dan C nya min 2. Nah, tinggal kita ganti aja di rumus yang tadi. Nih, B nya tadi kan 0, berarti sama aja min 0. Kemudian A nya itu nilainya 1. Nah, kemudian di sini B nya kalian ganti dengan 0, A nya diganti dengan 1, dan C nya diganti dengan min 2. Kemudian dibagi min 4A, A nya kalian ganti dengan angka 1. Nah, setelah ini tinggal pengoperasian matematika aja, kali, tambah, kurang, bagi. Nah, 0 dibagi 2 kali 1 berarti hasilnya 0 ya. Berapapun 0 dibagi angka berapapun pasti hasilnya 0. Nah, kemudian di sini 0 kuadrat itu hasilnya 0. Langsung aja kita hapus. Jadinya min 4 kali 1 dikali min 2, berarti hasilnya 8. Nah, kemudian min 4 dikali 1 itu hasilnya min 4. Nah, berarti 8 dibagi min 4 itu hasilnya min 2. Berarti sudah ketemu ya titik puncaknya, yaitu 0, min 2, X nya 0 dan Y nya min 2. Oke, langkah selanjutnya, langkah kedua, kita ulangin lagi kayak tadi langkah pertama, cuman kita fokus ke per kedua. Oke, kita lihat dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Ingat bentuk umum pertidaksamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, kita lihat nilai A nya. A nya itu angka yang di samping X kuadrat. Nah, di sini X kuadrat itu min ya, berarti A nya itu min 1. Kemudian B nya itu ialah angka yang di samping variabel X. Nah, di sini angka di samping variabel X ialah min 3. Kita tulis B nya min 3. Dan C nya itu ialah angka yang sendirian ya, yang tidak ada variabelnya. Berarti di sini angka yang sendirian ialah angka 4. Berarti C nya 4. Nah, terus di sini karena A nya itu negatif, ini min 1, maka grafik
terbuka ke bawah atau seperti bentuk N. Setelah itu kita tentukan titik potong. Yang pertama kita anggap X-nya 0. Kita cari di sini. Jadi saat X-nya 0, kita cari nilai Y-nya. Berarti Y sama dengan, kita ganti setiap X-nya itu dengan angka 0. Berarti 0 kuadrat itu sama aja 0 dikurang 0 ditambah 4, sehingga nilai Y-nya sama dengan 4. Jadi saat X-nya 0, Y-nya 4. Kita tulis di bawahnya koordinatnya X, Y, berarti 0,4. Nah, sekarang gantian kita anggap Y-nya yang 0. Berarti saat Y-nya 0, kita ganti variabel Y-nya dengan angka 0. Nah, di sini kan X kuadrat itu negatif. Kita pindah ruaskan aja ke kiri biar X kuadrat itu jadi positif. Kita pindah ruaskan ke kanan semuanya. Jadi kebalikan tanda, yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif, sama dengan 0. Nah, ini sudah dipindahkan ke ruas kiri. Nah, ini kan bentuknya X kuadrat ditambah 3X dikurang 4. Berarti kita faktorkan untuk mencari tahu nilai X-nya. Nah, setelah difaktorkan itu hasilnya X plus 4 dan X min 1 sama dengan 0, atau X sama dengan min 4 atau X sama dengan 1. Oke, jadi X nya min 4 dan 1, ada 2 ya nilai X nya, itu min 4 dan 1. Nah, kita tulis koordinatnya di bawah X, Y, berarti min 4,0, dan yang satu lagi ialah 1,0. Oke, sudah ketemu titik potongnya, berarti ada 3. Nah, langkah selanjutnya ialah kita menentukan titik puncak. Oke, kita gunakan rumus titik puncak. Tinggal kita masukkan atau kita ganti setiap variabel A, B, C nya itu dengan angka yang ada di sini ya. Nih, kalian lihat nih, A nya itu min 1, B nya min 3, dan C nya itu 4. Lihat ya. Nah, berarti B nya kita ganti dengan berapa tadi tuh? Min 3. Nih, berarti B nya kita ganti dengan min 3. Kemudian A nya kita ganti dengan min 1. Kemudian di sini B nya kita ganti lagi dengan min 3. A nya kita ganti dengan min 1, dan C nya kita ganti dengan 4, dan A nya kita ganti dengan min 1. Nah, selanjutnya tinggal pengoperasian matematika saja. Oke. Min ketemu min berarti hasilnya plus ya. Berarti sama aja, pembilangnya itu 3. Nah, kemudian 2 dikali min 1 itu hasilnya min 2. Kemudian min 3 kuadrat, berarti min 3 dikali min 3 itu hasilnya 9. Kemudian min 4 dikali min 1 hasil 4, 4 dikali 4, 16. Berarti ditambah 16. Nah, kemudian penyebutnya min 4 dikali min 1, berarti hasilnya jadi positif 4. Kan ini pembilangnya langsung aja ya, kita jumlahin 9 ditambah 16 berarti hasilnya 25. Oke, ini kan bentuknya pecahan.
Nah, bisa kalian ubah ke bentuk desimal biar nanti pas kalian titikin di grafik itu enak, atau enggak kalau kalian nggak mau ubah juga nggak apa-apa. Jadi terserah aja, enakan pecahan atau enakan desimal, itu terserah, yang penting hasilnya harus tepat. Ya, di sini saya mau ganti ke pecahan. 3 dibagi min 2 itu hasilnya min 1,5. Nah, kemudian 25 dibagi 4 itu hasilnya 6,25. Oke, jadi ketemu ya titik puncaknya itu X-nya min 1,5 dan Y-nya itu 6,25. Oke, langkah ketiga ialah tentukan titik potong kedua grafik. Nah, dimana pertidasaman pertama itu sama dengan pertidasaman yang kedua. Kita lihat lagi, tadi pertidasaman yang pertama itu kan ini kan, ya, X kuadrat dikurang 2 tulis X kuadrat dikurang 2 sama dengan Y2. Nah, Y2 ini itu pertidasaman yang kedua. Cara lagi soalnya, nah, ini pertidasaman kedua yang ini ya. Setelah ini kalian gabungkan semua variabel X. Nih, karena di sini min X kuadrat nih, X kuadratnya negatif, kita pindahkan saja semuanya ke kiri biar X kuadratnya jadi positif. Oke, kita salin lagi. Berarti ini nanti ujungnya sama dengan 0 ya, karena semuanya yang ruas kanan sudah dipindahkan ke kiri semua. Berarti yang tadinya negatif jadi positif, ini juga negatif jadi positif, dan positif jadi negatif. Oke, setelah itu kalian gabungkan aja semuanya. X kuadrat ditambah X kuadrat berarti hasilnya 2X kuadrat. Kemudian ini 3X sendirian, dan yang konstanta aja ini ya, min 2 dan min 4. Min 2 dikurang 4 berarti min 6 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita faktorkan untuk mencari nilai X nya. Nah, ternyata bentuk seperti ini, 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 6 tidak bisa difaktorkan. Maka kita bisa menggunakan rumus diskriminan. Karena tidak bisa difaktorkan, kita gunakan rumus diskriminan dengan rumus sebagai berikut. Nah, di sini sudah saya sajikan untuk rumus diskriminan untuk mencari nilai X-nya. Nah, di sini rumusnya D sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti kalian tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Nah, di sini ada rumusnya. Kita lihat patokannya ini ya, yang persamaan yang bentuk bakunya ini yang terakhir tadi 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 6, maka nilai A nya sama dengan, yaitu angka yang di depan X kuadrat. Nah, angka yang di depan X kuadrat ini ialah angka 2. Kemudian nilai B nya yaitu angka yang di depan variabel X, ini ada 3X berarti angka 3. Kemudian nilai C itu ialah konstanta, angka yang tidak ada variabelnya. Nih, angka yang sendirian yaitu angka min 6. Nah, setelah kita menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C nya, tinggal kita ganti aja rumus yang di atas, kita substitusikan masing-masing variabel. Nah, di sini ada variabel B, berarti kita ganti dengan angka 3.
Kemudian di sini juga ada angka B lagi, berarti 3 kuadrat dikurang 4AC. A-nya kita ganti dengan angka 2 dan huruf C-nya, variabel C-nya kita ganti dengan min 6. Nah, kemudian penyebutnya 2A. A-nya kita ganti dengan angka 2. Nah, setelah ini tinggal pengoperasian matematika biasa aja. Berarti ini 3 kuadratnya jadi 9, kemudian min 4 dikali 2 min 8, min 8 dikali 6 hasilnya 48. Nah, kemudian penyebutnya 2 kali 2 yaitu 4. Oke, kalau nggak di sini langsung aja ya. Akar 9 dikurang 48 berarti min 39. Maaf, ini harusnya plus ya, karena kan min ketemu min. 9 ditambah 48 itu hasilnya ialah 57. Nah, di sini berarti sudah ketemu nilai diskriminan itu min 3 plus minus akar 57/4. Nah, berarti sudah ketemu nih nilai X-nya, X1 dan X2 nya. Oke, kita mulai dari X1 nya dulu. Untuk X yang pertama berarti di sini tandanya positif. Nah, kemudian untuk X yang kedua berarti yang tadinya positif jadi negatif. Nah, di sini kita ganti jadi X2. Kemudian positifnya kita ganti jadi negatif. Nah, sudah ketemu ya nilai X1 dan X2 nya. Nah, setelah ini kalian ganti aja nilai X1 nya ini ke dalam bentuk ke dalam bentuk desimal supaya memudahkan kalian untuk menentukan titik di dalam bidang kartesiusnya. Jadi min 3 ditambah akar 57 dibagi 4 itu kalian hasilkan, hasilnya ialah 1,137. Kemudian untuk X2 nya min 3 dikurang akar 57 dibagi 4 itu hasilnya min 2,637. Ini X1 dan ini X2 nya. Nah, setelah itu kita tinggal mencari nilai mencari nilai Y nya aja. Jadi langkah selanjutnya cari nilai Y dengan menggunakan pertidaksamaan yang pertama. Oke, pertidaksamaan pertama itu yang ini kan, kita lihat lagi soal yang di atas ini ya. Pertidaksamaan yang pertama kita salin soalnya. Oke. Dan sini kita ganti dengan tanda sama dengan. Kemudian di sini Y-nya kita ganti dengan Y1 dulu. Kita cari nilai Y1-nya. Kemudian di sini X-nya berarti kita ganti dengan tanda X1. Nah, tinggal kita substitusikan aja variabel X1-nya. Nah, X1 itu kan tadi nilainya 1,137 nih ya. Berarti sama dengan 1,137 kuadrat dikurang 2 sama dengan 1,29 dikurang 2 hingga hasilnya menjadi min 0,71. Oke, selanjutnya kita mencari Y2 nya. Oke, sekarang kita cari nilai Y2 nya.
Sini kita ganti dengan X2. Nah, kemudian kita substitusikan variabel X2 nya dengan nilai yang tadi ya, nilai X2 nya yaitu min 2,637. Jadi di sini kita tulis min 2,637 kuadrat dikurang 2. Nah, sama dengan min 6,9, jadi positif ya, karena min kuadrat kan hasilnya positif. 6,95 dikurang 2 sama dengan 4,95. Sudah ketemu ya nilai Y1 dan nilai 2 nya, sehingga didapat titik potong kedua grafik yaitu X1, Y1. Jadi X1 nya ini ya 1,137 dengan Y1 nya itu min 0,71. Kemudian titik potong yang kedua berarti X2, Y2. Nah, X2 nya min 2,637 min 2,6, kita bulatkan aja ya. Ini juga berarti kita bulatkan jadi 1,1. Nah, Y2 nya yaitu nih ya, hasilnya 4,95. Oke. Nah, sudah ketemu titik potong kedua grafik. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir, kita tinggal menggambar kedua grafik dalam bidang kartesius. Nah, di sini saya bikin tabel untuk menggabungkan semua hasil yang sudah kita cari dari titik potong, titik puncak, terus dari pertidaksamaan yang pertama, kedua, dan gabungan antara kedua grafik. Nah, kita tinggal salin aja tadi hasilnya, titik potong dan titik puncak pada pertidaksamaan yang pertama. Kita lihat tadi titik potong pertidaksamaan yang pertama itu yang ini ya, 2, 0,-2, min akar 2,0 dan akar 2,0. Kita salin. Nah, di sini kan masih akar kan, kita ubah aja ke bentuk desimal biar nanti kalian gampang menentukan titik pada bidang kartesiusnya. Jadi di sini akar 2 itu kalau diubah ke dalam bentuk desimal menjadi 1,4. Nah, di sini juga kita ganti jadi min 1,4. Kemudian di sini yang akar 2 juga kita ganti jadi 1,4. Ini kita ganti lagi jadi min 1,4 dan yang ini akar 2 jadi 1,4. Oke, ini kita salin ke tabel yang tadi ya, tabel gabungan. Nah, kemudian titik puncaknya, titik puncak pada pertidaksamaan yang pertama itu hasilnya 0,-2. Kita tulis di sini titik puncaknya 0,-2. Nah, selanjutnya ini ya pertidaksamaan yang kedua, kita lihat titik potongnya. Nah, ini hasilnya ya 0,4, 4,0 dan 1,0. Oke, di sini kita salin, taruh sini. Nah, kemudian titik puncaknya. Nah, titik puncak pertidaksamaan yang kedua ini ya, min 1,5 dan 6,25. Sini kita tulis min 1,5 dan 6,25. Nah, kemudian titik potong kedua grafik. Nah, titik potong kedua grafik kayak ini ya, yang tadi kita cari barusan. Taruh sini. Nah, untuk titik puncaknya itu enggak ada ya, karena titik puncak kedua grafiknya tidak ada, cuman ada titik potongnya aja. Nah, selanjutnya tinggal kita gambar sumbu kartesiusnya dulu, sumbu X dan sumbu Y nya. Oke, di sini sudah saya gambarkan sumbu kartesius, sumbu X dan sumbu Y nya. Kemudian kita titik-titikkan. Kita lihat dulu titik potong dan titik puncak pada pertidaksamaan yang pertama ini.
Oke, kita tandakan dulu, dimulai dari titik potong yang pertama 0,-2, berarti x nya 0 dan y nya min 2. Nah, berarti tepat di sumbu y min 2. Nah, di sini saya kasih tanda warna merah aja ya, untuk membedakan mana yang pertidasaman pertama, kedua, dan titik potong kedua grafik. Nah, kemudian titik potong selanjutnya min 1,4,0, berarti x nya 1,4 dan y nya 0, berarti tepat di sini ya, di min 1,4. Nah, selanjutnya 1,4,0, berarti x nya 1,4, y nya 0, berarti tepat di sumbu x 1,4. Oke, selanjutnya titik puncaknya 0,-2, berarti yang tadi ini ya, sama kayak yang tadi titik potong. Oke, selanjutnya kita tandakan titik potong pada grafik yang kedua. Oke, kita lihat di sini grafik yang kedua. Nah, titik potong yang pertama itu 0,4, berarti x nya 0 dan y nya 4, berarti ada di sini ya. Nah, di sini saya kasih tanda warna biru deh. Kasih tanda warna biru, berarti ini pertidasaman yang kedua. Kemudian titik potong selanjutnya min 4,0, berarti x nya min 4 dan y nya 0. Berarti di sini ya, tepat di sumbu x min 4. Kemudian 1,0, berarti x nya 1 dan y nya 0. Berarti tepat di sini. Kemudian titik puncaknya min 1,5 dan 6,25. Berarti x nya min 1,5 dan y nya 6,25. Berarti di sini ya, melewati 6. Oke, selanjutnya kita tandakan titik potong kedua grafik yang ini. Oke, titik potong yang pertama 1,1 dan min 0,71. Berarti x nya di 1,1 dan y nya di min 0,71, berarti di sini. Oke, nah kita kasih tanda warna hitam aja deh, berarti ini titik potong kedua grafik. Nah, kemudian titik yang kedua min 2,6 dan 4,95, berarti x nya min 2,6 dan y nya 4,95. Nah, berarti ini hampir mendekati 5 ya. Dia ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita hubungkan aja antar titik tersebut dengan sebuah garis. Oke, kita mulai dari titik yang biru ya. Berarti ini pertidasaman yang pertama, kita hubungkan dengan garis warna biru juga. Maaf, kebalik ya, untuk yang titik biru itu pertidasaman yang kedua, kalau yang merah itu pertidasaman yang pertama. Jadi kita gambar dulu garis merahnya. Ini gambar grafik pertidasaman yang pertama, berarti yang titik merah. Oke, ke sini, kemudian ke sini, sini, dan ke atas. Kita kasih tanda warna merah. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk pertidasaman yang pertama tandanya itu lebih dari aja, nggak ada tanda sama dengannya, berarti garisnya itu putus-putus. Kita putus-putuskan garisnya. Oke, selanjutnya kita bikin grafik pada pertidasaman yang kedua nih ya, yang titik biru. Kita bikin grafiknya.
Oke, kita mulai dari sini, kemudian ke sini, sini, dan ke sini. Oke, sini kita kasih tanda warna biru. Nah, kemudian di sini kita tentukan garisnya putus-putus atau utuh. Kita lihat tanda pertidaksamaan di soalnya. Nah, di sini tandanya itu kurang dari sama dengan. Ada tanda sama dengannya, berarti garisnya itu utuh ya. Jadi tetap utuh, nggak usah diputus-putusin. Nah, selanjutnya kita arsirkan kedua daerah. Oke, daerah yang pertama dulu. Yang pertidaksamaan yang pertama, kalian lihat tanda pertidaksamaan yang pertama itu tandanya lebih dari ini, berarti arsirnya itu ada di atas garis. Jadi seperti ini kalian arsirkan di atas garis merah, kasih tanda warna merah. Kemudian kita kasih lagi tandanya warna merah, kasih lagi, arsirkan lagi, kalian arsirkan sampai atas, jadinya seperti ini. Nah, kemudian kalian arsirkan yang grafik biru ya, pertidaksamaan yang kedua. Kalian lihat di sini tandanya itu kurang dari. Nah, kalau kurang dari berarti arsirnya itu ada di bawah garis. Jadi, kalian arsirkan di bawah garis biru, berarti dari sini ya. Kalau misalkan nanti misalnya yang pertidaksamaan kedua itu lebih dari, berarti di atas garis yang biru nih, di sini kalian arsirkan. Tapi karena tandanya kurang dari, berarti ada di bawah garis. Jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah kalian arsirkan kedua daerah, kalian lihat daerah mana yang terdapat dua arsiran yang ada garis biru dan ada garis merah. Nah, berarti itu merupakan DHP-nya. Nah, ternyata yang ada dua daerah itu yang ini ya, dia daerah sini, ini yang ke sini, ini merupakan daerah himpunan penyelesaian karena ada garis merah dan ada garis biru. Sedangkan kalau daerah ini bukan, karena cuma ada garis merah. Begitupun yang daerah ini, cuman ada garis biru. Jadi yang ada dua garis yaitu yang ini ya. Berarti ini merupakan DHP-nya. Nah, jadi seperti itu cara penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau SPTKDV. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.